Halo Retrofish, selamat datang kembali di channel Retro Raves. Tempat di mana kita dapat saling berbagi kenangan indah dan nostalgia seputar game-game lawas, khususnya yang dimainkan di mesin arcade atau dingdong. Perjalanan kita kali ini membawa kita terbang menuju tahun 1988. Di mana kali ini, kita akan membahas sebuah game arcade terkenal berjudul Final Fight. Tidak saja membahas gamenya, namun kali ini, kita akan lebih dalam lagi, membahas orang-orang yang berperan dalam pembuatan game yang menjadi standar pembuatan game-game beat 'em up di tahun-tahun setelahnya ini. Sebelum ke pokok pembahasan, seperti biasa, kita intro dulu ya. Berkembangnya industri video game di akhir tahun 80-an, tentunya membuat kita tidak lupa dengan sebuah perusahaan game besar bernama Capcom. Capcom menjadi jaminan mutu, terutama dalam produksi game-game berkualitas di media arcade maupun di media konsol pada masa itu. Capcom juga merajai dunia arcade kabinet khususnya dalam genre beat 'em up. Beat 'em up sendiri adalah genre permainan video yang menempatkan pemain di dalam dunia perkelahian, di mana pemain akan menghadapi dan mengalahkan musuh yang muncul di layar. Game beat 'em up biasanya menampilkan pertarungan di area yang lebih besar dari game fighting tradisional. Pemain biasanya dapat bergerak secara horizontal dan vertikal untuk menghadapi lawan dari berbagai arah. Genre ini sering dikaitkan dengan permainan seperti Streets of Rage, Final Fight, Double Dragon, dan banyak lagi. Gameplay beat 'em up biasanya ditujukan untuk kooperatif ataupun pemain tunggal, dan dapat memberikan pengalaman bermain game yang penuh aksi. Sebelum fenomena Street Fighter 2 dan setelah kesuksesan Street Fighter pertama, Capcom memutuskan untuk memproduksi sequel lain yang awalnya akan dinamakan Street Fighter 89. Namun, mereka harus membuat tim baru, karena SNK telah merekrut dua orang utama yang bertanggung jawab atas Street Fighter pertama untuk selanjutnya berkolaborasi dalam membuat game legendaris lainnya seperti Art of Fighting atau Fatal Fury. Kedua orang ini adalah Takashi Nishiyama, dengan nama aliasnya Piston Takashi yang berperan dalam merancang game-game arcade klasik seperti Iremon Patrol atau Kung Fu Master. Nishiyama berperan besar dalam menciptakan atau mengarahkan game-game Capcom seperti Mega Man atau Street Fighter pertama. Di SNK, Takashi Nishiyama membantu menciptakan sistem Neo Geo dan memproduksi, antara lain, game fighting legendaris lainnya seperti The King of Fighters, Fatal Fury Real Bout, Fatal Fury 3, juga platform shooter seperti Metal Slug 2 atau Metal Slug X, sebelum mendirikan perusahaannya sendiri, DIMS, di mana, di antara proyek-proyek lain, ia akan mengembangkan kembali Street Fighter 4 dan Street Fighter 5, di mana Nishiyama akan memiliki peran sebagai produser eksekutif. Orang kedua adalah Hiroshi Matsumoto dengan nama aliasnya Finish Hiroshi, yang di SNK, ikut mengarahkan Art of Fighting dan The Last Blade 2, memproduksi The Last Blade, Art of Fighting 3, dan banyak sequel Fatal Fury seperti Real Bout atau Mark of the Wolves. Kemudian ia pergi ke DIMS bersama Nishiyama di mana ia menjadi produser eksekutif dari dua Dragon Ball Z Budokai pertama, serta Street Fighter 4 dan Street Fighter 5. Hijrahnya kedua dedengkot Capcom ini ke SNK, membuat petinggi Capcom merasa perlu membentuk tim baru. Kelompok pengganti ini selanjutnya akan menjadi legenda game arcade, Yoshiki Okamoto. Okamoto bertindak sebagai produser juga mengepalai departemen riset dan pengembangan yang bertanggung jawab untuk game-game di mesin arcade. Noritaka Funamizu. Noritaka Funamizu akan bertanggung jawab sebagai produser eksekutif dalam pengembangan game ini. Tim selanjutnya adalah duo Akira, legenda dunia Street Fighter. Akira Nishitani sebagai lead designer dan director. Akira Yasuda atau lebih dikenal sebagai Akiman sebagai desainer dan art director.
Akira Nishitani, sebagai direktur, bertanggung jawab atas keseluruhan proyek dan memimpin tim pengembang dalam merancang gameplay, sistem kontrol, dan cerita game. Ia juga terlibat dalam merancang beberapa karakter dalam game. Akira Yasuda, sebagai desainer karakter, bertanggung jawab atas desain karakter utama dalam game seperti Cody, Gay, dan Mike Haggar. Ia juga merancang beberapa musuh dalam game, termasuk bos akhir yang terkenal, Belger. Tokuro Fujiwara, sebagai produser, bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi seluruh aspek pembuatan game, termasuk perencanaan anggaran, manajemen proyek, dan pemasaran game. Ia juga terlibat dalam pengambilan keputusan kunci dalam pengembangan game, seperti memutuskan untuk menambahkan mode 2 pemain. Shinichi Shin Ueyama bertindak sebagai lead programmer, Satoru Yamashita sebagai karakter artis. Lalu dua orang background artis berbakat, Yoko Fukumari Fukumoto dan Asai Nisui Nishitsuji yang berperan penting dalam pembuatan latar belakang setiap level dalam game Final Fight. Final Fight dihiasi musik techno dengan style synthwave 80-an yang sangat memorable hingga saat ini. Tim yang berperan penting dalam musik game di Final Fight antara lain, Yoshihiro Sakaguchi dengan pseudonym terkenalnya, Yuki-chan S. Papa, sebagai komposer utama. Sakaguchi kemudian dibantu banyak sekali artis-artis muda berbakat pada masa itu, yang banyak membantu dalam menghasilkan musik-musik untuk game-game Capcom setelahnya. Tim ini diisi oleh banyak komposer-komposer berbakat seperti Yoko Shimomura, Manami Matsumae, Harumi Fujita, Yasuaki Fujita, Hiromitsu Takaoka, dan Junko Tamiya. Final Fight adalah game ketujuh yang dikembangkan untuk CPS board Capcom yang diperuntukkan untuk mesin arcade. Game yang dipasarkan sebelumnya dalam piranti CPS berjudul Forgotten Worlds ternyata kurang sukses dari yang diharapkan. Karena pengembangan game Forgotten Worlds, chip ROM yang dimiliki Capcom saat itu sedikit sekali, dan dirasa kurang untuk membuat sequel dari Street Fighter. Jadi mereka memutuskan untuk menunda sequel langsung ke Street Fighter dan mengembangkan game yang berbeda. Atas seizin punggawa Capcom, Akiman berangkat ke sebuah pameran di Los Angeles untuk melihat jenis game apa yang sedang populer saat itu. Di sana, ia melihat game beat 'em up merajai booth-booth pameran dengan para pengunjung yang berkumpul di sekelilingnya. Game-game seperti Double Dragon, Bad Bruce vs Dragon Ninja, Vigilante, The Ninja Warriors, Dynamite Dukes atau Altered Beast selalu ramai didatangi pengunjung. Nishitani juga melihat Double Dragon ternyata cukup populer dan terjual banyak di Jepang. Melihat fenomena itu, Nishitani akhirnya meminta tim untuk merubah genre Final Fight dari fighting game menjadi beat 'em up. Project Final Fight pun dimulai, dengan Nishitani berfokus pada desain mekanik dan gameplay, sementara Akiman bertanggung jawab atas desain karakter dan visual game. CEO Capcom menyarankan agar Akiman menjadikan film-film aksi dengan tema geng dan pertarungan menjadi referensi untuk game. Nishitani lalu menjadikan beberapa film sebagai landasan dasar dalam plot dan visualisasi karakter dalam Final Fight. Film-film cult klasik seperti Streets of Fire, yang disutradarai oleh Walter Hill, dan Hard Times, yang dibintangi oleh Charles Bronson, menjadi patokan untuk membangun dunia Final Fight. Pada masa itu, Capcom berada dalam kondisi keuangan yang sulit dan sedang berada dalam keadaan finansial yang sensitif, dan benar-benar mengandalkan keberhasilan Final Fight. Untungnya, Final Fight meledak di pasaran dan pendapatan dari game tersebut melebihi ekspektasi mereka. Final Fight sendiri menjadi benchmark dan berfungsi sebagai standar baku dalam penciptaan game-game beat 'em up lain setelahnya, baik yang diproduksi oleh Capcom ataupun perusahaan kompetitor. Menurut Akira Yasuda, Nishitani dan Okamoto, karena kesuksesan Final Fight, bos-bos meminta mereka untuk membuat sequelnya. Tetapi karena momentum yang pas, dan kondisi keuangan yang menjadi lebih baik, plus ketersediaan chip ROM yang sudah normal kembali, tim pengembang malah memutuskan untuk membuat Street Fighter 2, sebuah proyek yang sudah mereka siapkan secara garis besar sebelum mengembangkan Final Fight. Sequel Final Fight akhirnya diporting langsung ke konsol seperti Super Nintendo, karena pamor mesin arcade yang dirasa mulai menurun dan boomingnya konsol rumahan pada masa itu. Final Fight memiliki 3 tokoh protagonis yang dapat dimainkan. Ketiga tokoh ini memiliki karakter bertarung yang berbeda-beda. Michael Mike Haggar. Haggar adalah deuteragonis dan protagonis utama dari seri Final Fight, dan mantan pegulat dari Slam Masters.
Dia memainkan peran dalam latar belakang Cody dan Guy, dan merupakan musuh utama bagi karakter Mad Gear Gang. Hagar adalah seorang pria yang tinggi dan berotot dalam setiap penampilannya, dengan rambut coklat dan kumis coklat. Di antara beberapa inspirasi yang berbeda, Mike Hagar terinspirasi oleh Jean Valjean, tokoh utama Les Miserables yang menjadi wali kota di separuh akhir cerita, dan John Estes, protagonis utama dari seri manga dan anime tahun 1986, Mad Bull 34. Dalam literasi lainnya, Hagar dibuat berdasarkan profil pegulat macho man Randy Savage. Kesamaan ini muncul di dalam game Slam Masters, di mana namanya adalah Mike Macho Hagar. Lebih jauh lagi, di dalam game, Hagar menampilkan pose kemenangan di mana dia mengangkat putrinya Jessica ke bahunya, mungkin sebuah referensi ke Savage dan istrinya, Miss Elizabeth, yang melakukan gerakan yang sama selama karir gulatnya. Selain itu, Hagar beralih karir dari pegulat menjadi politikus pada suatu saat antara Slam Masters 2 dan Final Fight. Secara kebetulan, seorang pegulat profesional lainnya bernama Jesse the Body Ventura kemudian menjadi gubernur Minnesota dari tahun 1999 hingga 2003, bertahun-tahun setelah pensiun dari gulat. Selain itu, Hagar mungkin dibuat berdasarkan mantan pegulat dunia nyata Don Frye, yang pada gilirannya beberapa tahun kemudian akan memerankan Hagar dalam film fan-made prequel Final Fight, The Broken Gear. Nama lengkap Hagar, Michael Hagar, merupakan penghormatan kepada anggota Van Halen, Michael Anthony, dan Sammy Hagar, basis dan vokalis band selama masa pengembangan Final Fight. Meskipun mungkin tidak disengaja oleh para penciptanya, Hagar memiliki kemiripan yang kuat dengan Paul Pons, juara dunia pertama gulat gaya Greco-Roman, yang memiliki tampilan fisik yang nyaris sama, rambut pendek dan berkumis dan sering menggunakan sabuk yang melingkar dari bahu ke dadanya. Cody Travers. Cody adalah seorang penjaga malam yang tak kenal takut dan bertarung untuk bertahan hidup di kawasan kumuh Metro City sejak kecil, bahkan pernah dipenjara karena kebaikan dalam tanda kutip, dan tuduhan yang dibuat oleh musuhnya. Pakaiannya terdiri dari celana jeans biru, sepatu sneakers putih, kaos putih dan perban putih yang terikat di sekitar pergelangan tangan serta bagian bawah tangannya. Rambut Cody berwarna pirang gelap. Cody Travers terinspirasi oleh Tom Cody, protagonis utama dari film Streets of Fire tahun 1984. Keduanya adalah petarung jalanan yang tangguh dengan keahlian menggunting, dan berperang melawan geng setempat dalam upaya menyelamatkan kekasih mereka. Pada akhirnya, mereka meninggalkan wanita itu. Cody digambarkan sebagai orang yang bertarung tanpa pandang bulu, namun positif dan baik hati, memiliki rasa keadilan yang kuat dan cinta terhadap kekasihnya, Jessica. Namun, dalam penampilannya di Street Fighter, setelah putus dengan Jessica, kehilangan kontak dengan teman-temannya dan menghabiskan beberapa tahun di penjara, Cody menjadi sangat dingin, apatis, ragu-ragu, dan kadang-kadang sinis. Meskipun begitu, ia masih suka bertarung dan menghibur diri, dan sering mempertahankan sikap yang umumnya acuh tak acuh. Pengecualian utama adalah ketika ia menemukan lawan yang bisa menghiburnya. Dia menafsirkan penjara sebagai hukuman untuk tindakan baiknya, dan bahkan mengakui bahwa gagasan mencapai tujuan konstruktif, seperti mengatasi rival atau merawat keluarga, sudah tidak ada lagi pada dirinya. Cody merasa sedikit benci terhadap dunia luar, merenungkan bahwa ia hanya berjuang demi kota Metro City, tetapi malah berakhir di penjara. Guy adalah seorang ahli ninjutsu berpakaian merah keturunan Jepang yang telah memiliki kemampuan bela diri ninjutsu Bushin. Guy diciptakan oleh Akira Yasuda yang terinspirasi oleh Sho Kosugi, seorang artis dan ahli bela diri dari Jepang, yang populer di tahun 60-an dan kerap berperan dalam film-film bertemakan ninja. Guy pergi ke Amerika setelah gagal dalam ujian masuk universitas, yang mencerminkan kehidupan Sho Kosugi muda yang menjadi putus asa setelah gagal 2 kali dan meyakinkan kakak perempuannya untuk mencari keberuntungan di tempat lain. Kemudian kakaknya membayar biaya penerbangan ke Amerika untuknya. Guy tenang dan pendiam, dengan pikiran yang tajam, semangat yang mulia, dan rasa keadilan yang kuat. Dia adalah seorang pejuang yang tegar yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang ninja dengan sikap profesionalisme. Penampilan wajahnya yang serius jarang menunjukkan emosi apapun. Guy biasanya digambarkan dengan poni yang mencolok yang cukup panjang untuk menutupi matanya. Berambut hitam, namun dalam sebagian besar penampilannya, warnanya coklat, sangat jarang tertawa atau tersenyum. Tubuhnya cukup ramping dibandingkan dengan banyak karakter lainnya.
Guy mengenakan gi ninja berlengan pendek berwarna merah atau oranye dengan kemeja jaring kawat di bawahnya untuk pertahanan. Di sequel, Guy digambarkan menggunakan sepatu Nike Air yang memberikan penampilan lebih kasual bagi karakternya. Final Fight dapat dimainkan oleh dua pemain secara bersamaan. Sebelum permainan dimulai, pemain memilih antara tiga karakter utama, Hagar, Cody, dan Guy. Setiap karakter memiliki gaya bertarung dan atributnya sendiri. Indikator kesehatan ditampilkan untuk karakter pemain dan musuh. Kontrol untuk Final Fight terdiri dari sebuah joystick 8 arah dan 2 tombol untuk menyerang dan melompat. Menekan tombol serangan secara berulang ketika menyerang satu atau beberapa musuh akan membuat karakter pemain melakukan combo. Pukulan terakhir dari combo dapat diubah menjadi lemparan jika pemain menggerakkan joystick ke arah berlawanan tepat sebelum mendaratkan serangan tersebut. Pemain juga dapat melakukan serangan melompat. Menekan tombol serangan dan melompat secara bersamaan memungkinkan pemain untuk melakukan serangan khusus yang menyerang semua musuh di sekitar, tetapi akan mengurangi sedikit kesehatan pemain. Musuh juga dapat dicengkram hanya dengan berjalan ke arahnya. Ketika musuh dicengkram, pemain dapat melakukan serangan dengan menekan tombol serangan atau melakukan lemparan dengan memiringkan joystick ke kiri atau kanan. Barang seperti senjata, makanan atau minuman yang dapat memulihkan kesehatan pemain, dan item yang memberikan poin tambahan dapat diambil dengan berdiri di atasnya dan menekan tombol serangan. Senjata memiliki penggunaan terbatas, dan akan hilang jika pemain terjatuh karena serangan dari musuh, atau ketika pemain pindah ke area baru. Final Fight terdiri dari 6 tahap atau round, serta 2 tahap bonus. Setiap tahap berlangsung di bagian yang berbeda dari Metro City seperti kawasan kumuh dan kereta bawah tanah, dengan sebagian besar tahap memiliki lebih dari satu level. Di akhir setiap tahap, pemain akan menghadapi karakter bos yang unik untuk tahap tersebut. Kisah Final Fight berlangsung di kota fiksi bernama Metro City, di mana kejahatan dan kekerasan telah menguasai jalanan selama bertahun-tahun, dan warga hidup dalam ketakutan dan bahaya tanpa akhir oleh geng jalanan setempat. Ini membuat Metro City terkenal sebagai ibu kota kejahatan dunia. Mantan pegulat profesional dan petarung jalanan yang baru terpilih sebagai wali kota, bernama Mike Hagar, berjanji dalam kampanye masa lalunya bahwa ia akan membantu membersihkan jalanan dari kejahatan dan kekerasan agar warga Metro City akhirnya dapat merasakan perdamaian dan kebahagiaan yang mereka inginkan. Geng Mad Gear, organisasi kejahatan paling kuat dan dominan di dunia kejahatan Metro City, melihat Hagar sebagai ancaman potensial terhadap upaya kekerasan mereka di kota tersebut. Hal ini membuat geng tersebut membuat dan memulai rencana tindakan segera agar mereka dapat memastikan bahwa Hagar sendiri tidak menghalangi aktivitas kejahatan mereka. Suatu hari, ketika berada di kantor, Hagar menerima telepon tak terduga dari seorang pria yang mencurigakan yang memberitahunya bahwa putrinya yang masih muda, Jessica, diculik oleh Mad Gear. Pria itu juga memperingatkan Hagar bahwa kecuali ia tidak ingin terjadi hal buruk pada putrinya, ia akan membiarkan geng itu berbuat sesuka hati seperti yang dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Setelah mengetahui ancaman yang dihadapi, Hagar segera meminta bantuan dari pacar putrinya, Cody, dan pasangan sparringnya, Guy, lalu menjelaskan tentang seluruh situasi kepada Cody dan Guy. Hal ini menyebabkan Cody dan Guy menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan Mad Gear lolos begitu saja dan mereka berjanji untuk membantu Hagar menyelamatkan Jessica dan mengalahkan Mad Gear. Dari situ, trio Hagar, Cody, dan Guy menuju ke jalanan Metro City untuk mengalahkan Mad Gear, melawan banyak penjahat yang tersebar di kota dan juga melawan pemimpin Mad Gear, termasuk penjahat Karibia, Dem, samurai berdarah Jepang Amerika, Sodom, polisi yang korup EDI, mantan baret hijau dan pemimpin milisi Rolento, dan Abigail, seorang pegulat yang temperamental. Setelah bertarung melawan seluruh anggota Mad Gear dalam misi penyelamatan mereka, Hagar, Cody, dan Guy akhirnya menghadapi bos dan pemimpin Mad Gear, seorang pengusaha licik bernama Belger dari lantai atas gedung besar yang menjadi apartemen mewah Belger. Setelah pertarungan akhir yang sengit, Cody meninju Belger dengan uppercut yang kuat, membuatnya terjatuh dari jendela dan tewas sementara Jessica diselamatkan dan terhindar dari bahaya. Cerita berakhir dengan Cody dan Jessica berpelukan dan meninggalkan lokasi pertarungan. Bagian terbaik dari akhir cerita adalah ketika Cody mencoba meninggalkan Jessica dan mengeluarkan tingkah laku macho dan individualis, tetapi Guy tidak mau menganggap serius dan memukul Cody hingga dia setuju untuk tinggal dan berbicara dengan Jessica. Kerja bagus, Guy.
Apakah mereka mengajarkan konseling hubungan di sekolah ninja? Banyak cerita-cerita menarik di balik kesuksesan game ini. Di antaranya, untuk menghindari kontroversi dalam game, di mana pria yang memukul perempuan dianggap kontroversial di Amerika Utara dan dikhawatirkan akan membuat kelompok feminis menuntut Capcom di kemudian hari. Ketika game tersebut dipindahkan ke Super Nintendo Entertainment System pada tahun 1991, Capcom USA menghindari masalah dengan mengganti nama dari karakter tersebut. Poison dan Roxy sendiri adalah dua nama band beraliran glam rock yang terkenal di akhir tahun 80-an di Amerika. Poison diubah menjadi Billy, dan Roxy menjadi Sid. Band-band rock pada masa itu berpengaruh pada penamaan karakter-karakter dalam Final Fight. Billy sendiri diambil dari nama rocker terkenal Billy Idol, sementara Sid berasal dari nama basis terkenal band punk rock Sex Pistols, Sid Vicious. Selain itu, karakter musuh lainnya bernama Axel dan Slash diambil dari nama personel band Guns N' Roses yang merajai banyak tanggal lagu di dunia, khususnya Jepang pada masa itu. Banyak elemen dari permainan ini digunakan kembali dalam seri Street Fighter 2. Pukulan Hagar yang berputar dan gerakan bantingan pile driver diadaptasi menjadi serangan Zangief. Tendangan putar Gai diadaptasi menjadi gerakan khusus untuk karakter-karakter dari perguruan Shotokan seperti Ken, Ryu, dan Akuma. Gerakan ini dinamakan Tatsumaki Shinpu Kyaku. Permainan bonus Cars Machine digunakan dengan cara yang sama dalam game Street Fighter 2. Buat kamu yang bertanya, mobil apa yang dihancurkan oleh karakter di Final Fight dan Street Fighter 2? Tipe mobil yang digunakan adalah Lexus LS 300. Sebab kenapa mobil ini digunakan sebagai mobil yang akan dihancurkan di bonus stage belum diketahui pasti. Banyak karakter kemudian muncul dalam game Street Fighter seperti Sodong, Gai, Cody, Rolento, dan lain-lain. Sebaliknya, Chun-Li membuat penampilan cameo dalam sequel pertama Final Fight 2 di tahun 1993. Sensor juga meliputi sisi visual dari game. Di antaranya beberapa penggambaran yang terlihat seksi atau terkait nudity. Untuk menghormati staf penjualan Capcom di Amerika Serikat, tim pengembang Final Fight menyertakan Easter egg seperti musuh dalam game bernama Bill Bull di Final Fight didasarkan atas Wakil Presiden Penjualan dan Pemasaran Capcom, Amerika, Bill Craven. Bill dikenal sebagai figur yang hangat dan baik hati, di mana kebaikannya juga dirasakan sampai ke staf pegawai di kantor pusat Capcom di Jepang. Kisah-kisah menarik juga muncul karena adanya bug atau glitch di dalam game. Di level 2 permainan, saat mencapai bagian akhir kereta, pemain bisa naik ke atas tong yang akan membuat musuh sulit mencapai pemain. Kemudian, jika menunggu sekitar 2 menit, level ini akan berakhir dengan kereta yang berhenti dan permainan akan berlanjut ke level selanjutnya. Di antara bug yang paling terkenal dalam game ini adalah bug pukulan yang dapat membuat karakter pemain dapat terus menyerang musuh dengan tanpa henti menggunakan teknik yang disebut juggling. Bug ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan serangkaian pukulan tertentu, kemudian dengan cepat mengikuti dengan pukulan berikutnya sebelum musuh jatuh ke tanah. Juggling pun bahkan dijadikan serangan pamungkas untuk karakter Cody di Street Fighter Alpha 3, sebagai homage untuk game Final Fight. Selain dalam bentuk game, Final Fight sendiri diadaptasi menjadi berbagai bentuk hiburan dalam media yang berbeda. Final Fight, The Animated Movie. Ini adalah film animasi yang dirilis pada tahun 1994. Film ini didasarkan pada cerita dari permainan Final Fight dan menampilkan karakter-karakter seperti Cody, Gai, dan Mayor Mike Hagar dalam pertarungan melawan organisasi kejahatan yang dikenal sebagai Mad Gear Gang. Final Fight fan film berjudul The Broken Gear. Ini adalah film pendek yang dibuat oleh penggemar Final Fight pada tahun 2018 dan dipublikasikan melalui media YouTube. Film ini menampilkan karakter-karakter dari game Final Fight seperti Cody, Gai, dan Mayor Mike Hagar dalam pertarungan melawan organisasi kejahatan yang dikenal sebagai Broken Gear, cikal bakal geng Mad Gear. Hal menarik dari film ini adalah, Don Frye, salah satu aktor yang mengilhami pembuatan karakter Mike Hagar, diberi kesempatan memerankan tokoh wali kota karismatik dari Metro City ini. Artis keturunan Indonesia, Yoshi Sudarso, juga dipercayakan memerankan Gai dalam seri ini. Pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa Final Fight adalah salah satu game yang cukup populer di era kejayaan arcade.
Meskipun terdapat beberapa kontroversi terkait karakter dan perubahan pada versi konsolnya, game ini tetap berhasil memikat hati para pemainnya dengan gameplay yang intens dan grafis yang memukau. Selain itu, adaptasi Final Fight ke berbagai media seperti anime dan film amatir juga menunjukkan betapa besarnya pengaruh game ini dalam budaya populer. Terlepas dari semua itu, Final Fight tetap menjadi game yang menyenangkan untuk dimainkan hingga saat ini, dan patut mendapatkan tempat di hati para penggemar game retro. Final Fight menjadi sebuah awal baru dari kebangkitan game-game bergenre beat 'em up setelahnya, seperti Street of Rage di konsol Sega, ataupun iterasi yang berbeda, namun dengan formula yang sama di media arcade maupun konsol lainnya. Penghargaan tertinggi juga disematkan kepada para punggawa dan pencipta game ini di masa lalu, seperti Akira Nishitani, Akira Yasuda dan Yoshiki Okamoto, serta orang-orang yang membantu tim di Capcom sehingga game ini dapat tercipta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dukung terus channel kami ini, agar kami mampu menghadirkan tayangan-tayangan berkualitas seputar dunia game retro di Indonesia. Salam Retro Rage!